Saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi yang menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV bersama saya, Sheryl Celano. Inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama, 1 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran di Mega Mall Kota Manado, serta 4 orang lain berhasil selamat dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado Sabtu malam. Pihak kepolisian membeberkan kebakaran yang terjadi di Mega Mall Kota Manado berasal dari lantai 3 gedung. Meski begitu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid mengungkapkan, akibat peristiwa itu, 1 orang dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit. Kita dari tim gabungan dari juga Brimob Polda Sulut, petugas Damkar Pemerintah Kota Manado dan Direktorat Samapta Polda Polresta Manado telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 4 warga masyarakat dan selamat atas nama Bapak Stanley, kemudian Bapak Gilbert Sangir, Bapak Adit Rumese, dan Bapak Nando Tara. Saat ini mereka dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Utara. Kemudian terhadap 1 orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P. Itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya. Kebakaran diketahui terjadi pada pukul 20:45 WITA dan membuat pengunjung mal menjadi panik. Api baru bisa dipadamkan pada pukul 23:00 WITA setelah pihak damkar mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran dibantu 1 unit mobil Canon dari Brimob Polda Sulut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai melakukan pemeriksaan dan identifikasi terhadap Priscilia Tamawiwi yang menjadi korban kebakaran Mega Mall Manado pada Sabtu kemarin, Bidokes Polda Sulawesi Utara mengkonfirmasi bahwa kematian korban bukan karena luka bakar, melainkan akibat menghirup gas beracun saat terjadi kebakaran. Usai pemeriksaan dan identifikasi di RS Bayangkara tingkat 2 Manado, jenazah korban peristiwa kebakaran Mega Mall Manado akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Bidokes Polda Sulawesi Utara mengungkapkan, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Manado telah berhasil mengidentifikasi identitas korban serta memprediksi penyebab utama kematiannya. Berdasarkan pemeriksaan luar dan barang bawaan yang melekat pada tubuh korban, identitas korban bernama Priscilia Nelly Tamawiwi, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai Mega Mall Manado dan beralamat di Kelurahan Melongwane Barat, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tim forensik juga mengungkapkan korban meninggal dunia bukan karena luka bakar langsung, melainkan akibat menghirup gas beracun saat kebakaran terjadi. Dari pemeriksaan luar, kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama, beberapa luka lecet, beberapa luka lecet di beberapa tempat, ada di dahi, ada di pipi, ada di kaki, dan di perut. Melihat kondisi jenazah, kami memperkirakan ini bukan meninggal karena luka terbakar karena memang masih tingkat luka bakarnya masih di bawah 10%. Beberapa hal yang memungkinkan terjadinya hal fatal pada kasus kebakaran. Yang pertama, korban akan mengalami gagal nafas diakibatkan karena beberapa hal. Yang pertama, akan menghisap asap yang panas, asap panas. Kemudian banyaknya gas CO2, ini akan menyebabkan gangguan di saluran pernafasan.
Sementara itu, Bitlab 4 dan tim Inafis Polda Sulawesi Utara sedang melakukan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pasca kebakaran yang terjadi di Mega Mall Kota Manado, tim dari Inafis Polda Sulawesi Utara dan Inafis Polresta Manado menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Tim gabungan Inafis Polda Sulut dan Polresta Manado pada Minggu 17 Mei 2026 menggelar olah TKP guna mengungkap penyebab terjadinya kebakaran. Tim Inafis mulai tiba di lokasi kejadian pada pukul 13.00 WITA dan memulai olah TKP di gedung Mega Mall Manado pada pukul 14.30 WITA. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu 16 Mei pukul 20.45 WITA sempat membuat seluruh pengunjung mal menjadi panik dan berhamburan. Tim pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api pada pukul 23.00 WITA setelah mengerahkan belasan mobil pemadam. Dari pantauan di lapangan sejak pagi hingga siang kemarin, area mal telah dipasangi garis pembatas dan membuat puluhan karyawan, baik karyawan mal dan karyawan tenan, tidak bisa memasuki area mal. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.